di tempat di mana dunia seolah membeku. Di bawah langit kelabu yang nyaris tak berujung, terbentang daratan luas bernama Siberia. Sebuah wilayah yang begitu besar hingga sulit dipercaya bahwa ia masih bagian dari satu negara. Siberia, tanah yang sunyi, dingin, namun menakjubkan. Dari salju abadi hingga hutan hijau yang tak tersentuh, dari gunung es di utara hingga padang rumput yang membentang di selatan. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi kisah tentang ketangguhan manusia, sejarah yang keras, dan misteri yang tak pernah benar-benar terpecahkan. Siberia menempati hampir seluruh bagian utara Asia, dari pegunungan Ural di barat hingga Samudra Pasifik di timur. Di utara, wilayah ini menyentuh Laut Arktik dan di selatan berbatasan dengan Kazakhstan, Mongolia, dan Tiongkok. Dengan luas sekitar 13 juta kilometer persegi, Siberia mencakup lebih dari 70% wilayah Rusia, namun hanya sekitar 15% dari total penduduk Rusia yang tinggal di sini. Itu berarti sebagian besar Siberia masih berupa alam liar yang nyaris tak tersentuh manusia. Secara geografis, Siberia terbagi menjadi 3 zona utama: Siberia Barat, Siberia Tengah, dan Siberia Timur. Siberia Barat adalah dataran rendah luas yang dipenuhi sungai dan rawa-rawa. Sungai Ob dan Irtysh mengalir dari pegunungan menuju Laut Arktik, membawa air yang membeku di musim dingin dan membanjiri padang di musim semi. Siberia Tengah adalah jantung hutan taiga. Di sini, sungai Yenisei membelah bumi beku, sementara pegunungan rendah menyembunyikan lembah-lembah es yang sunyi. Siberia Timur, wilayah paling liar, dipenuhi gunung, danau, lembah vulkanik, dan sungai besar seperti Lena dan Amur. Disinilah berdiri Danau Baikal, permata alami Siberia, danau terdalam dan tertua di dunia. Lebih dari 2/3 wilayah Siberia ditutupi oleh permafrost, lapisan tanah beku abadi yang tidak pernah mencair. Hal ini menjadikan Siberia salah satu kawasan paling keras dan paling menarik di planet ini. Siberia adalah negeri 4 musim, namun musim dingin di sini begitu panjang, hingga 3 musim lainnya terasa hanya seperti jeda singkat di antara salju. Di kota kecil Oymyakon, suhu bisa turun hingga -60 derajat Celcius. Pohon-pohon berdiri membeku, dan napas manusia berubah menjadi butiran es di udara. Namun ketika musim panas tiba, alam seolah terbangun dari tidur panjang. Padang rumput berubah hijau, bunga liar bermekaran di sepanjang sungai, dan kawanan burung datang dari selatan, memenuhi langit yang biru jernih. Siberia menjadi hidup sekejap, sebelum perlahan kembali tertidur di bawah selimut musim dingin berikutnya. Inilah siklus abadi yang membentuk jiwa Siberia. Dingin, keras, namun penuh keindahan dan kesabaran. Di balik keheningan Siberia, kehidupan terus berlangsung. Beruang coklat muncul di tepi sungai, mencari ikan di antara air yang baru mencair. Serigala berlari cepat di atas salju, sementara rusa besar menembus kabut pagi. Namun, penghuni paling megah dari hutan Siberia adalah harimau Amur, atau sering disebut harimau Siberia. Langkahnya tenang, tubuhnya kuat, dan matanya tajam seperti bayangan malam. Ia adalah simbol kekuatan dan kebebasan alam timur jauh Rusia.
Meski keras, Siberia tetap menjadi rumah bagi jutaan manusia. Di kota-kota seperti Novosibirsk, Krasnoyarsk, dan Yakutsk, orang-orang hidup berdampingan dengan suhu yang ekstrem. Namun, di luar kota besar, masih ada suku-suku asli seperti Evenki, Yakut, dan Nenets yang hidup sederhana di antara hutan dan tundra. Mereka menggembala rusa, berburu, dan membangun tenda dari kulit binatang. Kehidupan di Siberia mengajarkan kesabaran. Di sini, manusia tidak menaklukkan alam. Mereka hidup bersamanya dengan hormat, dengan tenang, dan dengan rasa syukur. Siberia mulai dikenal dunia sejak abad ke-16. Saat para penjelajah Rusia melangkah ke timur, menembus hutan dan sungai beku. Namun, sejarahnya juga diwarnai kesedihan. Selama masa Kekaisaran dan Uni Soviet, Siberia menjadi tempat pembuangan dan kerja paksa. Tempat di mana jutaan orang diasingkan ke kamp yang disebut Gulag. Mereka bekerja di tengah suhu di bawah nol, membangun rel dan tambang di tanah beku. Banyak yang tidak pernah kembali. Kini, bekas bangunan kayu itu tertinggal di hutan, tertelan waktu dan salju, menjadi saksi sunyi dari masa lalu yang kelam. Siberia juga menyimpan banyak misteri. Pada tahun 1908, langit di wilayah Tunguska tiba-tiba menyala terang, dan sebuah ledakan besar merobohkan jutaan pohon. Namun, tak ada kawah, tak ada sisa meteor. Fenomena ini hingga kini masih menjadi teka-teki. Lalu ada kisah Dyatlov Pass pada tahun 1959, 9 pendaki yang tewas misterius di pegunungan Ural. Hingga kini, penyebab pastinya masih belum jelas. Mungkin di tanah sunyi seperti ini ada kekuatan alam yang belum sepenuhnya kita pahami. Siberia adalah tempat di mana sains dan misteri berjalan berdampingan. Menghubungkan wilayah seluas ini bukan hal mudah. Namun Rusia memiliki jalur kereta paling panjang di dunia, Trans-Siberian Railway. Panjangnya lebih dari 9.200 km, melintasi 8 zona waktu, menghubungkan Moskow hingga Vladivostok di tepi Pasifik. Perjalanan penuh memakan waktu hampir seminggu. Kereta melewati hutan, sungai, dan desa-desa kayu di tengah hamparan salju. Bagi banyak orang, perjalanan ini bukan sekadar transportasi, melainkan perjalanan melintasi keheningan dan waktu. Siberia menyimpan kekayaan alam luar biasa, minyak, gas, batu bara, dan mineral. Namun di balik kekayaan itu, ada tanggung jawab besar. Kebakaran hutan yang meluas, pencairan permafrost, dan perubahan iklim mulai mengubah wajah Siberia. Tanah yang dulu beku kini mulai mencair, melepaskan karbon dan gas metana yang terperangkap ribuan tahun. Alam Siberia sedang berubah, dan nasibnya kini bergantung pada bagaimana manusia menjaganya. Sebuah ujian antara kemajuan dan kelestarian. Siberia, tanah yang diam, dingin, namun penuh makna. Tempat di mana alam berbicara dalam bisikan angin, dan manusia belajar tentang ketabahan. Di bawah langit utara yang berpendar lembut, di tepi danau yang membeku, kita menyadari sesuatu yang sederhana, bahwa dunia ini masih menyimpan ruang untuk keheningan. Siberia bukan sekadar daratan di peta. Ia adalah cermin dari kekuatan bumi dan pengingat bahwa di tengah kebisingan dunia, keindahan sejati seringkali hadir dalam diam.